Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama saya sendiri Dwi Putri Prabawati, NPM terakhir 053. Yang kedua Ganes Ega Prativi, NPM terakhir 146. Yang ketiga Laras Putri Andini dengan NPM 056. Yang terakhir ada Sti Nikmatul Khoiriyah dengan NPM terakhir 039 akan melakukan presentasi mata kuliah apresiasi sastra Indonesia dengan judul Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Cerita Anak. Materi yang akan kita bahas adalah pengertian cerita anak, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ganes Ega Prativi. Kepada Ganes dipersilahkan. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita anak. Apa sih cerita anak? Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang dimana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Cerita anak bisa digunakan sebagai hiburan maupun untuk memberikan anak pendidikan moral. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cerita anak merupakan bacaan untuk anak yang isinya kisah seputar anak-anak yang boleh diceritakan, menghibur, serta sesuai tingkat perkembangan intelektual dan emosi anak. Unsur-unsur pada cerita anak. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur cerita yang ada di dalam cerita secara langsung menjadi bagian serta ikut membentuk eksistensi dari cerita. Unsur intrinsik yang pertama itu ada tokoh. Tokoh merupakan unsur yang selalu menarik perhatian serta kesan di dalam cerita anak. Tokoh dalam cerita anak tidaklah harus manusia, namun juga berupa objek lain dalam bentuk personifikasi manusia ataupun binatang. Yang kedua ada latar. Latar atau setting biasa bisa diartikan sebagai tumpuan di mana berlangsungnya segala peristiwa serta kisah dalam cerita. Latar ini tidak bisa terjadi tanpa ada kejelasan, terutama dalam cerita anak yang di dalamnya banyak membutuhkan rincian yang menjelaskan apa maupun bagaimana semua peristiwa diceritakan secara konkret. Latar menunjukkan lokasi cerita terjadi, kapan cerita terjadi, serta keadaan masyarakat tempat di mana tokoh berada dan peristiwa terjadi. Yang ketiga, alur. Alur sangat berkaitan dengan masalah sebuah peristiwa terjadi. Tokoh dan semua sesuatu yang digerakkan diceritakan sehingga menjadi rangkaian cerita yang menarik dan padu. Alur akan mengatur semua peristiwa serta tokoh di dalam cerita tampil dengan urutan yang tepat, menarik namun tetap terjaga kelogisan di dalam cerita. Yang keempat, tema. Tema secara sederhana bisa dipahami sebagai gagasan mengikat sebuah cerita. Sebagai gagasan yang ingin untuk disampaikan, tema dijabarkan melalui unsur-unsur intrinsik lain seperti tokoh, latar, dan alur. Pemahaman dari tema dalam sebuah cerita merupakan pemahaman pada makna itu sendiri. Tema umumnya akan berkaitan dengan segala masalah kehidupan yang terjadi pada manusia. Yang kelima, sudut pandang. Menurut Nurgianto, sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan oleh penulis atau pengarang cerita sebagai sarana untuk penampilan tokoh, tindakan serta peristiwa yang membentuk cerita pada pembaca. Dengan begitu, sudut pandang adalah cara atau strategi yang dipilih oleh penulis secara sengaja untuk mengungkapkan gagasannya dan cerita. Yang keenam, moral. Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca. Moral mempunyai kaitan dengan masalah baik maupun buruk. Dalam cerita anak, moral bisa dikaitkan sebagai mengajarkan sesuatu. Adanya moral di dalam cerita bisa dilihat sebagai saran pada suatu perilaku moral secara
unsur pada cerita anak yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah jati diri dari pengarang yang memiliki pandangan hidup bangsa, ideologi, sosial budaya masyarakat sendiri yang dijadikan sebagai latar dari cerita. Unsur ekstrinsik sangat erat kaitannya dengan nilai dan norma yang berlaku. Menurut Kosasih, unsur ekstrinsik terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, A. Latar belakang pengarang, B. Kondisi sosial budaya, dan C. Tempat atau lokasi karya dibuat. Menurut Nurgiantoro, mengungkapkan unsur ekstrinsik sebagai berikut. A. Keadaan subjektivitas dari pengarang, B. Biografi pengarang, dan C. Keadaan psikologi. Menurut Aminuddin, unsur ekstrinsik meliputi A. Nilai agama, B. Nilai moral, C. Nilai sosial, dan D. Nilai budaya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.